Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat dan jemaah DNSA dimanapun berada. Alhamdulillah, sore kali ini kita bisa berjumpa lagi di siaran langsung ini. Kita ngobrol-ngobrol sore dengan pembahasan obrolan kita memahami pertolongan Allah yang sangat dekat dengan jiwa sadar Allah, sehingga kita tidak mencari-cari lagi pertolongan dari Allah. Oke teman-teman, dimanapun berada, alhamdulillah yang sudah hadir, salam-salam dulu untuk sahabat-sahabat Facebook dimanapun berada dan sahabat-sahabat jemaah DNSA dimanapun berada. Kesempatan sore kali ini kita ngobrol bareng lagi, diskusi bareng lagi untuk memahami makna pertolongan Allah yang sangat dekat. Mungkin bagi teman-teman sudah paham dengan kata-kata pertolongan Allah yang sangat dekat itu, tapi dalam aplikasi mungkin masih banyak yang bingung. Nah, di sini saya akan sedikit berbagi pengalaman dalam memahami pertolongan Allah yang sangat dekat. Jadi begini teman-teman, di saat kita menggunakan jiwa kita, jiwa yang sadar, nah itu akan memahami. Di saat jiwa kita aktif, itu akan memahami Allah yang dekat. Dan di saat kesadaran jiwa ini sudah aktif memahami Allah yang dekat, otomatis akan memahami pertolongan Allah yang sangat dekat. Jadi apa sih pertolongan Allah yang sangat dekat? Jadi kalau kita sadari, pakai kesadaran jiwa kita, di saat kita bernapas pun itu adalah pertolongan Allah yang sangat dekat. Di saat kita bisa mengedip pun itu pertolongan Allah yang sangat dekat. Di saat kita bisa berpikir pun itu adalah pertolongan Allah yang sangat dekat. Di saat kita masih bisa bergerak, mendengar, nah itu pun adalah pertolongan Allah yang sangat dekat. Jika kalau kita sadari. Tapi kalau kita tidak menyadari, maka akan mencari-cari selalu pertolongan Allah. Akan kita cari-cari. Nah, apa manfaatnya di saat kita bisa menyadari bahwa segala sesuatu itu kita ini ditolong oleh Allah, bahwa setiap saat, setiap detik itu ada pertolongan Allah yang dekat. Nah ini nanti dampaknya di saat kita selalu menyadari selalu ada pertolongan Allah, ya kita akan selalu bersyukur. Selama ini itu kita itu tidak pernah bersyukur itu karena merasa bisa, merasa mampu. Dan di saat ada masalah yang menurut dirinya itu berat, tidak ada solusi, di situ dia mencari-cari pertolongan Allah. Seakan-akan Allah itu tidak pernah menolong dirinya. Padahal setiap saat, setiap detik pertolongan Allah itu sangat dekat, kawan. Coba sekarang kita mulai menggunakan kesadaran. Di saat kita menyadari kita masih bisa bekerja, itu adalah pertolongan Allah. Di saat kita menyadari kita masih bisa melakukan ibadah, itu adalah pertolongan Allah. Nah, sehingga kita akan selalu bisa bersyukur kepada Allah apapun keadaannya. Karena apa ya? Pertolongan Allah itu sangat dekat. Nah, ini yang terjadi dalam aplikasi. Kita belajar mengenal Allah, mendekat ke Allah. Tapi kita ini masih mencari-cari pertolongan Allah dalam kehidupan. Nah, ini yang perlu kita sadari, teman-teman. Kita harus menyadari bahwa hidup ini pun tanpa pertolongan Allah ya tidak bisa hidup. Kita bisa hidup ini ya atas pertolongan Allah yang dekat tadi. Nah, itu teman-teman. Terkadang kita ini terjebak dengan keadaan atau terjebak dengan masalah.
Di saat kita ada masalah, kita selalu memikirkan masalah. Tapi kalau di saat kita ada masalah, kesadaran kita aktif, yang memberi masalah itu Allah, maka akan menyadari yang memberikan solusi juga ya Allah. Nah, sehingga apa? Ya, kita tetap tenang menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi kalau menggunakan kesadaran itu kita lebih praktis sebetulnya. Kalau pakai pikiran itu jelimet. Tapi kalau pakai kesadaran, kita menyadari masalah. Nah, ini keadaan seperti ini menurut yang pakai pikiran ya masalah. Nah, tapi kalau bagi yang sudah menggunakan kesadaran jiwanya, yang menyadari Allah, keadaan apapun itu ya bukan masalah, tapi pemberian. Jadi keadaan seperti ini pemberian Allah yang harus diterima. Nah, setelah kita terima ya kita kembalikan ke Allah. Kita minta petunjuk Allah. Apa yang harus dilakukan sehingga apa? Masalahnya dibereskan Allah. Nah, setelah dibereskan Allah nanti di situ kita mendapatkan hikmah, pembelajaran, pemahaman dari Allah. Setelah itu sudah selesai. Tapi di saat kita pakai pikir, nah kita ini malah tambah kacau. Yang pertama mikirin masalah, yang kedua mikirin yang belum kejadian. Nah, ini dipikir akhirnya apa? Jadi stres. Nah, kalau sudah stres, gimana mau bersyukur? Gimana mau ada solusi? Karena kitanya sudah stres duluan. Karena memikirkan keadaan. Nah, jadi bagi teman-teman yang masih di dalam proses pakai pikiran, kita tingkatkan, naikkan untuk menggunakan kesadaran jiwa kita menjalani kehidupan ini. Jadi kalau menggunakan kesadaran ini, pikiran ini akan berfungsi sesuai fungsinya. Karena jiwa ini menyadari bahwa yang memberi pikiran ini Allah. Nah, kalau jiwa ini sudah menyadari bahwa yang memberi pikiran ini Allah, maka pikiran ini akan berfungsi sesuai dengan fungsinya. Tidak liar lagi. Itulah manfaatnya kita belajar yang namanya kesadaran, teman-teman. Di saat kesadaran jiwa kita aktif, kita bisa memahami mana petunjuk-petunjuk yang murni dari Allah. Dan kita pun bisa menyadari bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Apa bukti nyatanya pertolongan Allah itu sangat dekat? Ya di saat kita masih bisa berpikir itu pertolongan Allah. Di saat kita masih bisa bernapas itu pun pertolongan Allah. Di saat kita masih bisa makan, bisa mandi, bisa ibadah, itu pun pertolongan Allah yang sangat dekat dan nyata kalau kita sadari, teman. Nah, karena kita tidak menyadari sehingga kita ini nggak ditolong oleh Allah. Masih mencari-cari, kenapa Allah nggak nolong saya? Dengan keadaan seperti ini, kenapa Allah nggak nolong saya? Nah, karena tidak menyadari bahwa dirinya masih hidup itu adalah pertolongan Allah. Nah, itu teman-teman. Jadi pertolongan Allah itu sangat nyata dan dekat di saat kita menyadarinya, teman. Coba sekarang kita renungi, kita sadari. Di saat jasad kita terdiam, duduk. Nah, aktifkan jiwa kita untuk menyadari Allah yang dekat itu. Dan disitulah baru kita nanti dipahamkan oleh Allah. Nah, ini pun bisa kita gunakan untuk mengaplikasikan kesadaran dalam makna la haula wala quwata illa billah. Kita itu tahu artinya la haula wala quwata illa billah ini. Kita ini tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah. Nah, tapi dalam aplikasinya itu kan kita selalu merasa yang berusaha, merasa yang bisa. Nah, di sini kita sudah belajar di DN SA ini
yaitu di level 4. Nah, di level 4 itu kita dilatih untuk menyadari yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah. Dan jiwa kita ini masuk ke dalam kekuatan Allah. Sehingga apa? Menyadari kita bisa melihat dengan kekuatan Allah, mendengar dengan kekuatan Allah, melangkah dengan kekuatan Allah, bicara dengan kekuatan Allah. Jadi diri ini hanya menyaksikan itu semua terjadi itu dengan kekuatan Allah, bukan kemampuan diri. Nah, ini yang disebut diri yang sadar. Diri yang sebagai penyaksi, menyaksikan apa yang tersaksikan. Yang disaksikan kekuasaannya Allah, kekuatannya Allah, kemahaannya Allah, perbuatannya Allah, sifatnya Allah. Nah, itu tersaksikan. Yang ada di dalam diri. Maupun yang di luar diri. Nah, ini fungsinya kita belajar kesadaran. Ya, teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja, atau yang mau didiskusikan, atau ada saran, karena ya beginilah adanya. Jadi saya ini bukan ahli ilmu, bukan ahli agama, tapi saya menyampaikan apa yang telah saya rasakan dan telah saya alami di dalam proses mengenal Allah yang dekat. Nah, ini hanya sekedar berbagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi teman-teman yang memang sedang sama-sama berjalan menuju mendekat kepada Allah. Itu teman-teman. Jadi fungsi dengan kesadaran ini sangat luar biasa apabila kita aplikasikan dalam kehidupan teman-teman. Jadi kalau di saat kita sudah aktif, kesadaran jiwa kita itu bisa memahami di saat ini perintah nafsu atau perintah Allah murni. Nah, itu dengan kesadaran jiwa itu kita akan paham. Jadi tidak akan tertipu lagi. Makanya di saat kita sudah aktif kesadaran jiwa itu, lalu kita bicara, memahami, dekat dengan Allah, bisa bicara dengan Allah, ngobrol dengan Allah. Ini kadang-kadang kan suka timbul pertanyaan-pertanyaan yang menggoyahkan keyakinan kita. Masa Allah diajak ngobrol? Kan itu kadang-kadang suka ada kayak gitu. Kalau ia memang sudah dekat sama Allah, apa buktinya? Minta bukti. Padahal ya dekat dengan Allah itu bukan untuk membuktikan apa-apa, tidak perlu membuktikan apa-apa. Justru kita di saat belajar mendekat ke Allah itu agar hidup kita lebih terarah dan lebih paham posisi kita ini sebagai hamba. Nah, selama ini dalam kehidupan kita masih kadang-kadang posisinya menjadi Tuhan, mengatur hidup sendiri. Wah, seakan-akan dirinya yang mampu, dirinya yang bisa. Bahwa segala sesuatu yang dia miliki sekarang itu dia akui hasil jeripayah dirinya, hasil kerja keras dirinya, sehingga melupakan Allah. Nah, ini teman-teman yang disebut dengan berhala di dalam diri, atau yang menjadi berhalanya itu ya diri kita. Kita menduakan Allah dengan diri kita. Nah, ini teman-teman, ini yang sangat bahaya dan harus kita pahami. Nah, saya pun menceritakan ini bukan merasa paling paham. Tidak, teman. Kita ini masih sama-sama belajar. Nah, di saat kita belajar makrifat itu memang dalam laku. Beda dengan belajar ilmu makrifat. Kalau belajar ilmu makrifat mungkin ya harus di pondok. Ya kan? Nah, kalau belajar makrifat ini ya dalam kehidupan. Siapa gurunya? Ya Allah. Emang kita bisa bertanya langsung kepada Allah? Ya bisa, asal yakin jenengan Allah itu dekat, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha tahu isi hati jenengan. Nah, kita ini kadang-kadang dalam ucap kita yakin,
dalam pikiran kita paham, tapi dalam aplikasi, nah ini kita masih belum yakin dengan Allah yang dekat. Kita masih belum yakin dengan Allah yang maha mendengar. Kita masih belum yakin dengan Allah yang maha tahu. Nah ini teman-teman, terkadang memang di saat belajar mengenal Allah ini, ya kita memang harus melakukannya sendiri. Nah, di saat kita belajar ini tentu otomatis ada tata caranya, ada keilmuannya. Nah, keilmuannya ini pun ya macem-macem. Jadi ada yang mudah, ada yang sulit, ada yang macem-macem lah. Kalau yang saya gunakan ini adalah dengan metode zikir nafas sadar Allah. Pernah pertama kali setelah saya sampaikan tentang zikir nafas di YouTube, di Facebook, ada yang berkomen, ngapain? Kalau iya benar Allah itu dekat, ngapain lagi dipanggil-panggil, disebut-sebut lagi? Nah, ini mereka itu merasa ya sudah paling benar, paling paham. Padahal ya itu adalah proses awal. Jadi bagi teman-teman yang memproses dirinya awal untuk mengenal, itu kan banyak metode. Ada yang berserahnya itu ya berserah diam kayak itikaf. Berserah diam, tanpa zikir, tanpa sebutan. Kalau yang paham dengan keilmuannya ya cepat ketemu. Tapi kalau yang nggak paham, disuruh diam doang, itu malah pikirannya ini yang ngebayang-bayang nggak jelas. Ya karena apa ya? Karena dia nggak tahu keilmuannya seperti apa, diamnya tuh seperti apa. Nah, ternyata setelah belajar ilmu zikir nafas sadar Allah, setelah aktif kesadaran ini menyadari Allah yang dekat. Nah, begitu diam itu bukan berarti diam tanpa apa istilahnya, tanpa melakukan apa-apa. Diamnya itu menyadari gitu loh. Nah, kalau udah yang sudah aktif pasti akan paham. Di saat dia diam, ini kesadarannya tuh langsung menyadari Allah yang dekat. Nah, sehingga apa? Akan memahami perintah-perintah Allah, petunjuk-petunjuk Allah. Nah, fungsinya sebetulnya itu, teman. Karena pola ini itu sudah diajarkan oleh para nabi di zaman dulu, dan para sahabat dan para wali. Mereka itu selalu minta petunjuk dari Allah, selalu nyambung dulu ke Allah. Jadi apapun yang mereka lakukan itu menjadi nilai ibadah di hadapan Allah. Karena apa? Dia melakukan segala sesuatunya itu atas perintah Allah. Sampai tidurnya pun perintah, makannya perintah, minumnya perintah. Nah, makanya di sini kita harus menyadari Allah yang dekat, sehingga kita akan paham, dipahamkan oleh Allah tentang yang namanya perintah-perintah dalam kehidupan. Dan pola itu bisa kita lakukan, gunakan. Jadi contoh kayak Nabi Musa itu di saat dikejar oleh Fir'aun, nah, dia itu bertanya ke Allah, minta petunjuk ke Allah. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Baru turun perintah, lari kau Musa. Nah, di saat dapat perintah lari, ya nggak banyak pikir lagi, tapi dijalankan. Nah, setelah dijalankan, lalu umatnya ini nanya, Nabi Musa, ini kita ini ditolong Allah nggak? Ditolong, tapi perintahnya lari. Udah lari aja. Nah, keyakinannya Nabi Musa seperti itu. Nah, itulah contoh yang harus bisa kita aplikasikan juga dalam kehidupan. Di saat kita aktif kesadaran jiwa kita menyadari Allah yang dekat. Nah, setelah dia nyampe di depan laut, di belakang musuh, bertanya lagi, ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Pukulkan tongkatmu. Nah, di saat dipukulkan tongkat itu nggak mikir lagi dia, menjalankan perintah aja sudah, pukulkan tongkat, tepat. Akhirnya kebuka.
Nah, akhirnya disitulah pertolongan-pertolongan yang nyata, yang di luar nalar. Nah, sekarang kita mulai sadari dulu dari pertolongan-pertolongan yang kecil, yang dekat, yang menurut kita itu nggak seberapa, padahal itu yo luar biasa, teman. Dan jenengan kalau nggak menyadari jenengan ini napas, ini pertolongan Allah, emang jenengan bisa bernapas? Nggak bisa, teman. Nah, ini yang kecil-kecil dulu. Dan pola itu kita bisa praktekkan di dalam kehidupan di saat kesadaran kita sudah aktif. Misalkan contoh, di saat kita menghadapi masalah keluarga, masalah keluarga nih, duit datang, kita diam, tapi diam kita itu mengadu ke Allah, bertanya kepada Allah. Di dalam diam itu, ya Allah, masalah ini datang dari Engkau ya Allah, dan Engkau yang bisa membereskan ya Allah. Apa yang harus aku lakukan ya Allah? Nah, jadi di saat kita bicara dalam kesadaran itu, nanti ada perintah apa yang harus dilakukan. Nah, di saat perintah itu turun, nah, kita lakukan perintahnya, sehingga apa? Masalahnya diselesaikan Allah. Nah, ini pola-pola ini yang bisa kita aplikasikan, karena kita diperintahkan untuk meniru, mencontoh. Jadi bisa pola-pola itu bisa kita contoh. Itu kan khusus yang enggak, kita pun umatnya bisa mencontoh apa yang dilakukan para nabi. Karena ya kita sama-sama sebagai hambanya, hamba Allah, khalifah Allah, wakil Allah di muka bumi ini. Nah, itu teman-teman, coba kita mulai gunakan kesadaran. Di saat bedanya kita menggunakan kesadaran, itu pikiran ini akan berfungsi sesuai fungsinya. Tapi di saat kita menggunakan pikiran, nah, ini malah jelimet. Karena pikiran ini kadang-kadang liar, kadang-kadang memikirkan apa yang belum terjadi, sehingga seakan-akan sudah terjadi. Nah, ini yang repot. Kadang-kadang kita memikirkan masa depan. Wah, sehingga apa ya? Tidak mensyukuri keadaan saat ini. Kadang-kadang pikiran ini memikirkan masa lalu. Ya, kadang tidak bisa mensyukuri keadaan saat ini. Nah, kalau pakai kesadaran, di saat kita menggunakan kesadaran, jiwa kita menyadari Allah dalam hidup ini. Nah, itu ya akan selalu bergantung kepada Allah, dan di sini akan selalu bersyukur terus dan bisa menikmati keadaan saat ini di sini. Hidup kita ini ya saat ini di sini, nikmati dan syukuri. Kalau kita nggak bisa menikmati kehidupan kita saat ini, nah itu yang akan akhirnya menjadi sebuah masalah. Kita akan selalu terjebak dalam pikiran dan masalah. Tapi kalau di saat kita menggunakan kesadaran, seberat apapun pasti ada solusinya. Sesusah apapun pasti ada kesenangannya. Karena kita menyadari gitu loh. Yang ngasih susah Allah, yang ngasih senang Allah, yang ngasih gampang Allah, yang ngasih susah Allah. Jadi itu yang kita sadari. Sehingga jiwa kita itu tetap tenang, dan jasad kita itu menjalankan sesuai amanah. Gitu. Ini teman, fungsinya kita belajar kesadaran. Jadi bagi teman-teman dimanapun berada, ini saya bukan mau menggurui, tapi saya berbagi apa yang saya rasakan, saya dapatkan dalam perjalanan untuk mengenal Allah dalam aplikasi kehidupan sehari-hari. Nah, jadi itulah makna pertolongan Allah yang sangat dekat. Jadi kita nggak perlu lagi mencari-cari pertolongan Allah, tapi cukup kita menyadari. Nah, di saat kita menyadari,
Ya, hidup kita ini adalah pertolongan Allah. Ya kan? Kita bernapas, kita melihat, kita mendengar, kita berpikir, itu semua pertolongan Allah. Sehingga apa? Selalu bersyukur. Nah, di saat selalu bersyukur itu, nikmatnya itu akan selalu Allah tambah. Dan Allah akan memberikan ya pertolongan-pertolongan yang di luar nalar juga. Memberikan rezeki yang di luar nalar juga. Yang tanpa disangka-sangka, tanpa apakah bisa? Ya bisa bagi Allah itu, dan sering saya alami. Tanpa ada hujan angin tiba-tiba dapat kiriman, tanpa ada hujan angin tiba-tiba dapat makanan. Nah, ini kalau kita nggak sadari itu pemberian Allah, itu pemberian siapa? Sedangkan kita tidak melakukan apa-apa, tapi diberi. Nah, ini yang beri siapa? Allah, kawan. Jadi cobalah untuk menyadari yang ada di dalam diri kita dulu, yang ada di dekat kita dulu, di sekeliling kita dulu. Tidak usahlah kita menilai apa-apa yang dilakukan orang lain, karena sesungguhnya apapun yang dilakukan orang lain itu adalah proses bagi orang lain dari Allah. Kita cukup menyaksikan saja. Nggak perlu kita menjadi hakim, nggak perlu kita menjadi yang merasa paling benar, nggak perlu. Saksikan saja. Yang namanya saksi itu nggak ada komen, diam, menyaksikan. Penyaksi ini menyaksikan. Terkecuali kalau ditanya apa yang kamu saksikan, nah ini jujur, harus sesuai dengan apa yang disaksikan. Nah, saya ini menceritakan apa yang saya saksikan. Jadi di saat saya menyaksikan itu diam. Nah, sekarang saya menceritakan apa yang telah saya saksikan. Gitu loh, teman. Jadi saya sudah menyaksikan sendiri pertolongan Allah itu sangat dekat. Jadi nggak perlu kita cari-cari lagi, cukup kita sadari dan saksikan. Gitu. Saksikan dengan mata kepala kita sendiri. Jangan hanya sekedar katanya. Makanya di saat kita sadari semua ini pertolongan Allah, semua ini jaminan Allah, semua ini hidup ini diurus Allah, apalagi yang mau dibingungin? Tapi bukan berarti kita tidak ada ikhtiar. Jangan salah paham, jangan sampai gagal paham. Di saat kita sudah menyadari itu, maka akan menjalankan amanahnya. Jiwa kita menyadari Allah yang ngatur, Allah yang ngurus, Allah yang memberi. Jasad kita menjalankan sesuai amanahnya, amanah tanda perintahnya. Gitu. Nah, itu yang disebut perbuatan zahir dan batin. Jadi bukan hanya perbuatan batin saja, kita harus selaras dalam aplikasi itu, yaitu zahir dan batin, lahir dan batin kita. Lahir kita yang selalu menyadari Allah, batin kita yang selalu menyadari Allah, lahir kita yang selalu menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Jadi bagi teman-teman, kalau mudah menggunakan kesadaran ini, sesungguhnya kita aplikasikan makna-makna yang ya makna alhamdulillah, makna subhanallah, makna Allahu akbar, itu lebih mudah. Kayak subhanallah, kita kan selama ini itu kan kita pahamnya hanya bacaannya subhanallah, 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 maha suci Allah. Nah, dalam aplikasinya itu seperti apa? Nah, kalau kita menggunakan kesadaran jiwa kita itu, kita akan berbuat, jasad dan jiwanya ini akan mengaplikasikan dalam perbuatannya itu menerima ketentuan-ketentuan Allah saat ini. Nah, itu makna subhanallah yang sesungguhnya.
Zikir subhanallah yang sesungguhnya itu bukan hanya sebutan, tapi aplikasinya dalam kehidupan, menerima ketentuan-ketentuan Allah. Yang diterima itu Allahnya. Gitu. Allah memberikan ketentuan, kita terima. Kayak gini, di lockdown, ya kita terima bahwa ini ketentuan dari Allah yang kita terima. Sehingga apa? Ya tidak ada keluh kesah, tidak ada masalah di saat kita sudah menerima. Nah, otomatis kalau kita menerima bisa bersyukur. Bersyukur di sini bukan hanya sekedar kata ucapan, tapi laku dalam perilaku itu adalah timbulnya kebahagiaan di dalam hati, di dalam jiwa. Lahir dan batinnya itu bahagia. Nah, itu adalah makna bersyukur yang sesungguhnya. Lalu yang ketiganya itu adalah takbir, mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Nah, ini dalam aplikasinya apa? Yaitu jangan ada sampai ada keraguan sedikit pun tentang Allah yang maha besar ini. Dengan kebesaran Allah ini semua masalah selesai. Nah, itu yang harus kita yakini. Dan itu harus kita aplikasikan, teman. Kesadaran-kesadaran seperti itu kita harus aplikasikan. Sehingga ada manfaat bagi hidup kita, diri kita, keluarga kita, tetangga kita. Daripada kita sekarang keluh kesah, malah tambah masalah. Lebih baik kita terima, bersyukur, dan yakin dengan kebesaran Allah, keadaan ini nanti akan beres, selesai. Nah, gitu teman-teman. Jadi sebelum saya akhiri, kita sapa dulu yang sudah hadir. Alhamdulillah ada Pak Ateng, ada Pak Rizky, ada Pak Nitis, Pak Entis, ada Pak Rizal, ada Bu Amelia, ada Pak Eko, ada Pak Engkos, ada Pak Rizal, ada Pak Maksum, ada Pak Sony, alhamdulillah, ada Pak Nana. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Kalau tidak ada pertanyaan, kalau tidak ada diskusi, mungkin saya cukupi dulu sampai di sini. Memahami makna pertolongan Allah yang sangat dekat. Jadi kesimpulannya seperti itu, teman-teman. Di saat kita sudah menggunakan kesadaran jiwa kita menyadari Allah yang dekat, otomatis Allah akan memahamkan pertolongan Allah yang sangat dekat. Contohnya yang tadi sudah saya sebutkan, di saat kita masih bisa bernapas, itu pun pertolongan Allah yang dekat. Melihat pertolongan Allah yang dekat, bergerak pertolongan Allah yang dekat, berpikir pertolongan Allah yang dekat. Jadi itu adalah pertolongan Allah yang sering kita lupakan, teman-teman. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Rizal. Gimana caranya supaya kesadaran kita tidak terputus di setiap saat di kehidupan kita? Oke Pak, caranya adalah kita mohon kepada Allah. Karena yang bisa mengaktifkan kesadaran kita menyadari Allah itu ya Allah, bukan metodenya. Jadi jenengan bicara kepada Allah, memohon kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah kemampuan diri ini atau jiwa ini untuk selalu sadar, selalu menyaksikan Engkau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini diungkapkan dulu Pak. Setelah diungkapkan, nanti jenengan di saat zikirnya itu karena Allah lillah. Jadi jangan ada tujuan yang lain. Jadi jenengan berdoanya sebelum zikir, minta kepada Allah agar kesadaran jenengan itu selalu aktif sadar Allah. Nah, setelah berdoa, laku dalam untuk mengaktifkannya itu ya dengan zikir dalam hati. Tuhu Allah,
Allah, Allah. Nah, tapi kita di situ harus melakukan zikirnya itu lillah, karena Allah. Jadi zikir hu Allah ini bukan hanya sekedar di saat duduk timpu, Pak Erizal. Jadi kita harus aplikasikan dalam keseharian. Contoh misalkan jenengan ini sebagai pegawai atau pejabat. Nah, di saat di kantor itu walaupun keadaan rapat, meeting atau bekerja apapun, hatinya tetap harus dilatih terus berzikir. Allah. 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 Tapi tidak perlu ngikuti napas lagi gitu. Kalau yang disebut zikir dalam aplikasi. Kalau mengikuti napas itu di saat kita duduk timpu. Nah, kalau di saat kita aplikasi itu nggak perlu kita ikuti napas, tapi hati kita ini selalu berzikir Allah. Nah, sehingga apa, nanti akan aktif kesadaran. Kalau sudah aktif kesadaran itu tanpa sebutan lagi, tapi langsung menyadari, connect langsung. Nah, contoh kayak saya nih sedang ngobrol, kesadarannya kemana? Apakah masih ke Allah? Nah, kalau masih ke Allah berarti masih sadar. Tapi kalau kesadaran saya hanya ke kamera, ke teman yang ada di Facebook, nah berarti putus kesadaran saya, gitu loh Pak. Karena itu yang saya alami. Jadi saat diperjalankan jiwa, raga, dan ruh ini oleh Allah dari Jakarta ke Solo, naik kereta. Nah, ini kesadarannya ini harus tetap menyadari Allah. Walaupun mata kita melihat pemandangan indah, tapi jiwa kita harus menyadari di sebalik pemandangan indah itu ada Allah. Gitu loh. Di saat mata kita melihat ada perempuan cantik di kereta, jiwa kita harus menyadari di sebalik perempuan cantik itu ada Allah. Nah, itu sehingga kesadaran ini tetap nyambung. Tetap nyambung. Tidak berhenti di sensasi penglihatan, di sensasi pikiran. Gitu loh. Nah, itu Pak. Nanti kalau sudah aktif kesadarannya ini, kita akan menyaksikannya lebih jelas lagi. Jadi itu Pak Erizal jawabannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita aplikasikan. Karena kalau tanpa diaplikasikan, kita tidak akan mendapatkan efek apapun. Jadi zikir napas sadar Allah ini metode. Nah, metodenya ini di saat kita melatih dalam waktu khusus, yaitu duduk timpu. Ya kan? Mungkin bagi teman-teman yang belum memahami metode zikir napas sadar Allah, bisa menonton video-video Pak Setio Purwanto atau video saya pun ada. Itu kita ada waktu tertentu dan ada aplikasi dalam keseharian. Gitu. Nanti kalau sudah aktif kesadarannya itu, ya sudah bukan sebutan hu Allah lagi, tapi menyadari Allah yang dekat tadi. Di saat kita melihat itu, di saat kita diam, kesadaran kita itu menyaksikan Allah. Melihat TV misalkan, matanya melihat TV, tapi kesadaran jiwanya tetap menyadari Allah. Sehingga apa? Ya tidak terganggu. Walaupun matanya nonton TV, tapi jiwanya tetap sadar Allah. Nah, ini memang nanti dipahamkannya oleh Allah dalam laku kehidupan. Itu Pak Erizal. Silahkan jenengan praktekkan. Nanti kita cerita lagi. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Bu Rini Ayu, terima kasih. Jadi gitu teman-teman, alhamdulillah. Terima kasih yang sudah hadir. Saya doakan mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah dan bimbingan Allah dalam kehidupan nyata. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.